Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang harus dipersiapkan pada saat akan menghadapi seleksi P3K atau PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini adalah hal yang sangat mendasar yang penting Anda harus pahami sebelum Anda mempersiapkan diri, karena April itu akan keluar formasinya dan kemungkinan setelah keluar formasi itu akan sangat cepat persiapan yang harus Anda lakukan. Yang pertama ada kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu memiliki soal sebanyak 90 soal. Kemudian prinsip benar salahnya adalah jika Anda memilih jawaban yang benar itu dapat poin 5, jika salah tentunya kosong. Dan karena kalau Anda nurse, maka pengetahuan yang wajib diketahui sesuai dengan kompetensi nurse. Gampangnya apa yang harus diketahui adalah apa yang dilakukan sehari-hari oleh perawat. Misalnya Anda melamar ke puskesmas, maka Anda harus apa sih yang dilakukan oleh perawat selama di puskesmas itu kan. Tentunya promotif dan preventif itu menjadi bagian yang lebih penting daripada kuratif dan rehabilitatif. Pahami juga ada 10 tindakan keperawatan yang paling atau yang sering dilakukan oleh perawat sehari-hari. 10 saja, tidak banyak-banyak. Kemudian prinsip asuhan keperawatan, tentunya Anda sudah belajar dan Anda sudah berpengalaman melakukan asuhan keperawatan di lapangan. Dan jangan lupa, mungkin ini yang sudah lama Anda lupakan, yaitu dasar keperawatan atau keperawatan dasar. Dan penting juga komunikasi terapeutik, itu juga harus Anda pahami. Anda ulang lagi. Kemudian juga ada pendidikan kesehatan, termasuk juga dengan definisi dari ataupun materi terkait dengan pencegahan. Pencegahan primer, sekunder, sama tersier juga merupakan bagian dari PNKes. Yang paling penting adalah jawab semua. Jadi di kompetensi teknis Anda harus menjawab semua. Tidak boleh ada yang kosong. Karena kalau dijawab semua, Anda memiliki peluang untuk benar itu sebesar 20%. Itu kalau Anda nembak ya. Tapi kalau tidak nembak ataupun Anda tidak membiarkan begitu saja, Anda akan tidak dapatkan nilai sama sekali. Jadi tembak saja kalau nggak ngerti. Yang kedua adalah kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial itu apa? Kompetensi manajerial terkait dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan Anda seorang yang ditugaskan untuk memimpin dan mengelola sebuah organisasi. Jadi berpikirnya untuk manajerial ini Anda harus berpikir apa yang paling bagus, apa yang paling hebat untuk organisasi supaya organisasi kita tumbuh dan berkembang. Jadi targetnya adalah organisasi. Kemudian pilih jawaban yang paling ideal, yang paling bagus untuk organisasi, bukan untuk karyawannya tapi untuk organisasinya. Ya, jadi harus profesional. Ada 8 di kompetensi manajerial, nanti akan saya bahas satu persatu. Tapi yang penting adalah bagaimana Anda menentukan pilihan-pilihan, dan pilihan itu merupakan pilihan ideal. Walaupun bukan menjadi kepribadian Anda. Itu sangat penting. Dan helikopter view digunakan untuk memilih jawaban dengan cara Anda tidak terlibat di dalamnya, tapi Anda melihat keluar dari luar karena Anda sebagai peserta, tapi Anda memposisikan diri juga sebagai HRD atau orang yang sedang mencari pegawai untuk ditempatkan di tempat yang akan Anda pimpin. Jadi, pilihlah yang terbaik untuk organisasi kita. Itu namanya helikopter view. Baik untuk teknis maupun manajerial, tetap jawab semua. Ingat, kalau di manajerial tidak ada kata salah. Walaupun Anda salah, maka Anda akan mendapatkan nilai 1 minimal, ya.
Jadi jawab semua, tidak boleh dibiarkan kosong. Satu pun sangat menentukan, karena kalau memiliki nilai yang sama dengan orang lain, yang angka satu pun itu sangat menentukan. Kemudian ada sosiokultural. Sosiokultural sebenarnya ini merupakan prinsip yang didengungkan oleh ataupun yang ajaran yang didengungkan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana toleransi, bagaimana saling mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, itu anti radikalisme, dan tentunya di sini kuncinya adalah kalau di manajerial adalah kepentingan organisasi, tapi kalau di sini adalah kepentingan negara. Itu yang sangat penting ya. Jadi konteksnya adalah bagaimana kepentingan negara, persatuan negara bisa terselamatkan. Ya, karena target Anda atau tugas Anda sebagai ASN adalah mempererat persatuan bangsa dan negara. Jadi itu kata kuncinya. Dan tentunya dalam memilih jawaban pun Anda harus memilih pilihan yang paling ideal untuk bangsa dan negara. Karena di sini sistemnya adalah setuju, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, maka pilihannya yang paling, kalau Anda ingin mendapat nilai yang tinggi, maka Anda harus memilih jawaban yang ekstrim. Ekstrim itu pilih hanya jawaban setuju untuk pernyataan, sangat setuju untuk pernyataan positif, dan sangat tidak setuju untuk pernyataan negatif. Nah, apa itu negatif positif? Nanti saya jelaskan di pertemuan-pertemuan di Bimbel Kanduru. Kemudian jawab semua sama, itu semua harus dijawab semua, dari mulai teknis, manajerial, sosiokultural juga harus dijawab semua. Yang keempat, wawancara. Wawancara hanya 2 terkait dengan integritas dan empati. Sebenarnya integritas itu ada di manajerial, kemudian empati, bukan empati sebenarnya itu adalah etik ya, lebih ke etis bukan empati ya. Kemudian pilihlah jawaban yang paling ideal sama seperti manajerial. Kemudian jawab semua, karena ini soalnya sedikit. Di sini soalnya hanya 10, dengan 10 menit setelah Anda selesai mengerjakan manajerial, kemudian teknis, dan kemudian sosiokultural. Mana yang paling dulu dikerjakan? Kerjakan lebih dahulu, yaitu sosiokultural, manajerial, baru mengerjakan teknis. Setelah selesai 120 menit selesai, maka Anda punya tambahan 10 menit untuk mengerjakan wawancara. Jangan lupa Anda berkunjung ke website saya di bimbelkanduru.com. Kemudian di Bimbel Kanduru, jangan lupa like, subscribe, juga silakan di follow Info Kanduru, karena di sana pun saya memberikan soal-soal dan tips dan trik. Kemudian jangan lupa di TikTok Hendy Kanduru. Itu saja teman-teman untuk persiapan P3K. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.